Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan melaksanakan ibadah kelompok doa gabungan bersama-sama pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai persekutuan kita dalam doa bersama, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 273, berdekat padamu, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Yang ku pintakan, dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribu lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, kami telah melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kami. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mohon pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus menyertai persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita memuji Tuhan sekali lagi dari buku Kemenangan Iman pada nomor 123 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dalam Dikau ku berlindung. Selamat berlindung pada batu karang, di waktu sengsara, di masa berperang. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika tofam. Ku lari bernaung di batu karang, dalam Dikau ku berlindung, di
Yesusku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku bernaung. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 mulai sampai ayatnya yang ke-11. Satu Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 mulai sampai ayatnya yang ke-11, saya akan membaca firman Tuhan ini. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini berjudul tentang Allah telah mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita. Dan dari ayat pembacaan ini, saya simpulkan yang menjadi pokok renungan kita, yaitu Allah telah mewujudkan kasih-Nya. Allah telah mewujudkan kasih-Nya. Kasih Allah adalah satu sifat dari Allah. Kasih menjadi dasar yang membentuk hubungan Allah dengan manusia. Nah, bagaimana perbuatan Allah bagi manusia? Sebagai bukti perwujudan kasih Allah kepada manusia. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana perbuatan Allah bagi manusia sebagai bukti perwujudan kasih Allah kepada manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 mencatat bahwa bukti kasih Allah kepada manusia adalah Dia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Yesus datang ke dunia untuk mengganti manusia menjalani hukuman atas dosa. Kematiannya dikatakan itu memberi hidup kepada manusia yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini bukan karena manusia yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi karena Allah dikatakan ayat pembacaan kita yang lebih dahulu mengasihi manusia. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita pada malam hari ini, perwujudan kasih Allah itu dilihat di dalam ayat pembacaan kita. Allah telah mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Apa yang perlu kita pahami dalam ayat pembacaan ini? Yang pertama, Allah telah mewujudkan kasih-Nya dengan menyelamatkan manusia. Karena bulan Mei ini kita berbicara tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yang pertama, Allah mewujudkan kasih-Nya dengan menyelamatkan manusia. Di
Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah wujud kasih Allah kepada manusia, mau menyelamatkan manusia. Mengapa? Dalam ayat ini berkata kepada kita, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sesuai dengan arti namanya, yaitu penyelamat. Dia sebagai penyelamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, jalan yang tepat untuk kita beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 mengingatkan kita kembali bahwa karena dialah yang akan menyelamatkan saya dan saudara-saudara dari belenggu dosa. Bagaimana caranya menyelamatkan kita? Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mengganti saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Allah mewujudkan kasih-Nya dengan menyelamatkan saya dan saudara dari belenggu dosa. Yang kedua, Allah telah mewujudkan kasih-Nya. Allah mewujudkan kasih-Nya dengan menyebut namanya Immanuel. Allah mewujudkan kasih-Nya, Ia menyebutkan dirinya sebagai Immanuel. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kata Immanuel adalah kata kerja aktif. Di dalam bahasa Ibrani berarti Allah menyertai kita. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kewujud kasih Allah itu kepada manusia. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ayat ini Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23 kita bisa melihat bagaimana kewujud kasih Allah itu kepada manusia. Yang pertama, Allah secara aktif bersekutu dengan manusia. Dia secara aktif bersekutu dengan saya dan saudara-saudara. Yang kedua, Allah secara aktif memelihara manusia. Itu sebabnya Immanuel. Secara aktif Ia memelihara saya dan saudara-saudara. Yang ketiga, Allah secara aktif membela kita sehingga kita menang. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat ini. Bisa melihat wujud kasih Allah, Immanuel. Ia bersekutu dengan kita. Ia memelihara kita. Ia membela kita. Sehingga kita dikatakan orang yang dikatakan pemenang. Nah, ini artinya Allah menyertai kita. Nah, kalau kita punya Allah yang sedemikian rupa mengasihi kita, menyertai kita, tentunya kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun persoalan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Dia berkata Immanuel yang menyertai kita, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita alami dalam hidup, janganlah kita merasa takut dan gentar, karena Dia adalah Allah yang menyertai saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah cara kita merespon kasih Allah itu dalam hidup kita?
Bagaimana kita merespon kasih Allah itu dalam hidup kita? Hidup di dalam kasih. Kita meresponnya, kita harus hidup di dalam kasih. Adalah respon yang harus ditunjukkan oleh saya dan saudara-saudara kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Dari ayat ini kita tahu bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita. Yang kedua dikatakan dalam ayat ini, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah wujud kasih Allah kepada saya dan saudara-saudara. Kalau dia menyatakan kasihnya kepada kita, apa respon kita? Dalam ayat yang saya sebutkan tadi Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai ayat 39, kita harus mengasihi Allah. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan saya dan saudara-saudara bagaimana kasih Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Ia menunjukkan kasihnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara dari belenggu dosa itu. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur malam hari ini. Kami telah merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan, semua itu dapat dimengerti oleh jemaat. Firman Tuhan mengambil bagian di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Saya akan menyebut beberapa pokok doa untuk kita. Yang pertama, sebagai bahan doa kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan untuk kita berapa hari yang sudah lewat. Yang kedua, kita berdoa untuk pekerjaan, usaha seluruh anggota jemaat kita yang ada di tempat ini. Dan kita berdoa untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya kita berdoa untuk beberapa jemaat kita yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Saya akan sebut berapa jemaat kita. Yang pertama, Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Agus Lina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Saran, mertuanya Pak Yunsri maksud saya ini, Bapak Baruk Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Nuryah Daring, Ibu Hipi Laeng, Bapak Kuleh Jalung, Ibu Setia Ningsih. Ini entah jemaat yang sempat saya ingat nama-nama mereka yang sakit. Kalau ada jemaat kita yang sakit, tolong sampaikan kepada staf pengembalaan. Yang keempat, kita berdoa untuk organisasi Gereja Gema Injil Indonesia dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kemudian yang kelima, kita berdoa untuk konferensi wilayah pada tahun ini dan konferensi daerah. Kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Yang kita percaya melalui doa kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di GKI Gunung Cermin Sempaja. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dan jemaat yang sakit dipulihkan, diberi kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kalau ada bahan doa yang perlu disampaikan oleh jemaat Tuhan, saya persilakan untuk menyampaikannya masing-masing di dalam doa kita bersama. Ya, oleh karena itu kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam penyembahan kami, melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan Yesus Kristus malam hari ini Tuhan. Namun sebelumnya kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam mereka melaksanakan setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka masing-masing. Hamba mohon Tuhan Kau menyertai mereka. Tuhan Kau memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Melalui semuanya, Tuhan dimuliakan, diagungkan di dalam kehidupan seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Kami percaya kepada Tuhan memberi mereka hikmat, kemampuan, kesanggupan untuk mengikuti pendidikan mereka. Dan mereka dapat berhasil dan sukses tepat pada waktunya. Biaya yang perlu mereka butuhkan. Tuhan sumber berkat, memberkati kami sebagai orang tua dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Ada beberapa anggota jemaat kami yang saat dalam proses pemulihan tentang penyakit yang sedang mereka derita. Kami terus berdoa untuk Bapak Rostam Balang, Ibu Agus Lina, Bapak Sadirin, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Saran Belawan, Bapak Baruk Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Noriah Daring, Ibu Hipi Laing, Bapak Kuleh Jalung, Ibu Setia Ningsi. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu. Hamba berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau nyatakan kuasa dan kehendak-Mu terjadi. Tuhan menjamah seluruh bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan kekuatan yang daripada Tuhan Kau berikan kepada jemaat kami. Beri mereka kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada seluruh jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi Gereja Kema Injil Indonesia dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami kepada Tuhan. Pakai urapi mereka semua dengan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Menjalankan tugas yang mulia ini. Melalui semua itu Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Demikian juga kami berdoa untuk konferensi GKI wilayah yang dilaksanakan di organisasi gereja kami pada tahun ini. Demikian juga konferensi daerah. Kami serahkan semua kepada Tuhan untuk memilih pengurus dalam organisasi ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan ikut campur tangan dalam rencana ini. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang baik, mengetahui dan tahu persis apa yang menjadi kerinduan kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya kami serahkan konferensi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ikut campur tangan. Berdoa untuk panitia yang telah dibentuk dalam mempersiapkan semua kegiatan ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Biaya yang dibutuhkan Tuhan sumber berkat menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan untuk mereka melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai kepala negara kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang menjadi kekuatan kami. Allah yang menjadi sumber hikmat kepada kami. Itulah sebabnya kami serahkan pemimpin bangsa ini kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menyerahkan situasi kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau lenyapkan virus itu dari negara dan bangsa ini. Kiranya kami sebagai umat ketebusan, anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan, ada kebebasan, keleluasaan untuk kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan.
Karena Tuhan yang berkuasa, bertakhta, mampu menghancurkan semua virus ini dengan kekuatan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.